Bayangkan jika suatu hari, AI bisa membuat film, menulis buku, mendiagnosis penyakit, mengemudikan kendaraan, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan yang ada saat ini. Apakah manusia akan kehilangan perannya? Atau justru memasuki era peluang terbesar dalam sejarah? Jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Saya sering memulai percakapan tentang teknologi dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah mesin akan mengambil alih pekerjaan kita? Ketika saya mengamati berita dan diskusi publik, ada campuran rasa kagum dan kekhawatiran. Dari asisten yang bisa menulis teks hingga algoritma yang memprediksi tren, perubahan terasa cepat. Saya sendiri terkadang bertanya, di mana batas antara alat yang membantu dan pengganti yang menggantikan? Dalam narasi ini saya ingin menyusuri pertanyaan itu bersama Anda, bukan untuk memberikan jawaban tunggal, melainkan untuk membongkar lapisan-lapisan yang membentuk kekhawatiran dan harapan. Saya akan berbagi pengamatan tentang bagaimana pekerjaan berubah, tugas apa yang lebih rentan terhadap otomatisasi, dan peran manusia yang mungkin justru semakin penting. Saya juga ingin menyoroti tanggung jawab kolektif, dari individu sampai institusi, untuk memikirkan masa depan kerja yang adil. Dengan gaya yang lugas dan jujur, saya akan menempatkan pengalaman sehari-hari dan data yang relevan berdampingan, sehingga kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh tentang hubungan antara manusia dan kecerdasan buatan. Ketika saya menoleh ke belakang, perjalanan teknologi terhadap dunia kerja bukan hal baru. Setiap lompatan mekanisasi dan digitalisasi mengubah keterampilan yang dicari, menggantikan beberapa pekerjaan, namun juga menciptakan pekerjaan baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Saya ingat bagaimana pabrik yang dulu mempekerjakan banyak tenaga tangan mulai menggunakan mesin untuk tugas berulang, sementara peran pengawas, pemeliharaan, dan desain muncul menggantikan sebagian fungsi manual. Prinsip yang sama terlihat sekarang, otomatisasi mengambil alih tugas berulang, tetapi manusia masih diperlukan untuk pemecahan masalah kompleks, konteks sosial, dan pemikiran etis. Dari perspektif saya, penting untuk menyadari bahwa bukan seluruh pekerjaan yang diambil, melainkan bagian-bagian tertentu dari pekerjaan. Transformasi ini seringkali terasa drastis karena skala dan kecepatan teknologi saat ini, tetapi pola adaptasi sosial dan ekonomi tetap relevan. Menyadari pola historis membantu saya berpikir lebih realistis. Kita perlu merancang transisi, bukan sekadar meratapi kehilangan pekerjaan yang lama. Sekarang saya ingin membahas kapabilitas teknologi yang ada saat ini. Kecerdasan buatan unggul pada tugas-tugas yang terstruktur, berulang, dan berbasis data, pengenalan pola, pengolahan bahasa, prediksi angka, sampai otomasi proses administratif. Namun, ada batas yang jelas ketika konteks, nuansa, empati, dan kreativitas tingkat tinggi terlibat. Saya sering mendengar klaim bahwa semua pekerjaan akan tergantikan, tetapi pengalaman saya dan banyak studi menunjukkan bahwa pekerjaan dengan interaksi manusia langsung, pengambilan keputusan moral, atau kreativitas konseptual cenderung lebih tahan. Di sisi lain, banyak profesi akan melihat pergeseran signifikan. Pekerjaan akan menuntut kombinasi keterampilan teknis dan kemampuan interpersonal. Saya percaya kemampuan beradaptasi, literasi digital, dan kemampuan bekerja berdampingan dengan mesin akan menjadi kunci. Itu bukan hanya soal kehilangan atau mendapat pekerjaan, melainkan bagaimana tugas dibagi ulang antara manusia dan teknologi agar hasilnya lebih produktif dan bermakna. Dampak ekonomi dan sosial dari otomatisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diskusi saya. Ketika beberapa pekerjaan tergantikan atau berubah, konsekuensinya meluas. Perubahan struktur gaji, ketidakpastian karir, dan potensi kesenjangan yang melebar antara mereka yang mudah beradaptasi dan yang tertinggal. Saya sering memikirkan bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan harus berevolusi untuk merespons perubahan ini. Selain itu, ada dimensi kebijakan publik yang tak bisa diabaikan, jaringan pengaman sosial, insentif untuk pelatihan ulang, dan peraturan pasar tenaga kerja membantu menangani dampak transisi. Dari sudut pandang saya, masalah utama bukan hanya teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengatur dan mendistribusikan manfaatnya. Jika dikelola dengan bijaksana, otomatisasi bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Jika diabaikan, ia dapat memperkuat ketidaksetaraan. Oleh karena itu, diskusi tentang etika, keadilan, dan akses terhadap peluang menjadi sangat penting dalam rencana jangka panjang. Di level individu dan organisasi,
Saya yakin ada strategi praktis yang bisa mengurangi risiko kehilangan pekerjaan sekaligus memaksimalkan manfaat teknologi. Pertama, komitmen pada pembelajaran seumur hidup, bukan hanya mempelajari alat baru, tetapi mengasah kemampuan antar pribadi, berpikir kritis, dan manajemen kompleksitas. Kedua, tempat kerja yang sukses akan mendorong kolaborasi manusia-mesin, mengidentifikasi tugas yang bisa dialihkan ke mesin agar manusia bisa fokus pada pekerjaan bernilai tinggi. Ketiga, perusahaan dan institusi pendidikan dapat menciptakan jalur pelatihan transformatif yang relevan dengan kebutuhan pasar yang berubah. Dalam pengamatan saya, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi emosional sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Terakhir, dialog terbuka antara pekerja, pemberi kerja, dan pembuat kebijakan akan membantu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Saya merasakan optimisme hati-hati. Perubahan itu nyata, namun banyak yang bisa kita lakukan untuk membentuk hasilnya. Mungkin pertanyaan yang tepat bukan, apakah AI akan menggantikan manusia? Tetapi, siapa yang lebih siap menghadapi perubahan? Dalam setiap revolusi teknologi, mereka yang belajar beradaptasi biasanya menjadi pemenang. Dan saat ini, dunia sedang menyaksikan salah satu transformasi terbesar dalam sejarah manusia. Revolusi AI baru saja dimulai. Sebagai penutup, saya ingin membawa kembali titik utama yang saya pegang. Kecerdasan buatan bukanlah takdir yang harus kita terima tanpa pertanyaan. Dari pengalaman dan pengamatan saya, masa depan kerja akan dibentuk oleh keputusan kolektif, bagaimana kita mendidik, bagaimana perusahaan bertindak, dan bagaimana kebijakan dirancang. Saya mengajak kita untuk memandang teknologi sebagai alat yang, bila digunakan dengan bijak, dapat memperkaya kualitas kerja dan kehidupan. Namun tanggung jawab untuk memastikan transisi yang adil ada di tangan kita semua. Saya percaya bahwa dengan kombinasi pendidikan yang relevan, kebijakan yang berpihak pada inklusi, dan budaya kerja yang menghargai kemampuan manusia, kita bisa mengubah kecemasan menjadi peluang. Saya menutup narasi ini dengan keyakinan sederhana. Masa depan tidak hanya tentang apakah mesin menggantikan pekerjaan, tetapi tentang bagaimana manusia memilih untuk bekerja bersama mesin demi hasil yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.